Halo, Shalom, kembali lagi dengan saya Bu Yola. Dan pada pagi hari ini Bu Yola akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen kelas 4, pembelajaran yang ke-8, yaitu tentang aku bersyukur. Namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa, kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan senantiasa ikut campur dalam setiap kegiatan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan pelajaran pendidikan agama Kristen. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu, bukan karena kehendak hamba-Mu pribadi Tuhan, tapi karena kehendak Tuhan yang ingin terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kau bekali mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi mereka boleh melakukan dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari. Kami serahkan kelas ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kembali Biola ucapkan shalom. Ya, mohon maaf jikalau untuk pelajaran pendidikan agama Kristen masih tetap daring anak-anakku, tapi mari kita sama-sama berdoa agar Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul, untuk dapat bertatap muka satu dengan yang lain. Sebab pelajaran pendidikan agama Kristen memang tidak hanya kita itu menghafal saja, tidak hanya kita belajar saja, tetapi lebih dalam penanaman iman. Jadi yang paling penting dari ini semua adalah bagaimana iman kita bertumbuh di dalam pengajaran kita untuk mengenal Tuhan Yesus dan karyanya dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia. Dan pada pagi hari ini Bu Yola akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen kelas 4, pembelajaran yang ke-8, yaitu tentang aku bersyukur. Apa sih artinya bersyukur? Bersyukur artinya adalah berterima kasih kepada Tuhan. Ya, bersyukur artinya berterima kasih kepada Tuhan. Kita sudah diberikan berkat yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan berkat yang besar yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita adalah berupa keselamatan, berupa kerajaan sorga. Kita manusia yang berdosa, yang seharusnya tidak layak mendapatkan pengampunan dari Tuhan, tetapi Tuhan memberikan anugerah yang dapat kita syukuri dalam kehidupan kita. Anugerah yang lebih besar dari anugerah apapun. Anugerah yang lebih besar dari berkat apapun, yaitu berkat keselamatan. Maka dari itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus patut mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Bersyukur artinya adalah berterima kasih kepada Tuhan, ya nak ya. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-136 ayat yang pertama, kalian bisa baca di rumah. Di sana berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya kasih Tuhan kepada kita tidak hanya hari ini saja, tetapi untuk selama-lamanya. Bahkan setelah kita mati, kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita takut, seringkali kita kecewa, seringkali kita dihadapkan suatu permasalahan yang tidak mengenakkan hidup kita. Tapi bagaimana respon kita terhadap semua itu? Apakah kita hanya bersyukur pada saat kita diberikan berkat saja? Tidak, tapi kita harus bersyukur sepanjang hidup kita, sepanjang apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya berterima kasih kepada Tuhan pada saat kita senang tok, jangan ya, tetapi dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan yang tidak mengenakkan kita sekalipun, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-136 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah dihadapkan suatu hal yang tidak enak, misalnya kita sakit, atau ada pergumulan yang tidak bisa kita selesaikan, atau pergumulan yang membuat hati kita sedih, kecewa, ya. Tetapi percayalah bahwa segala macam yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu untuk kebaikan kita, sekalipun itu menyakitkan. Ya, Tuhan katakan bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Bu Yola pernah dengar ya nak ya. Jadi pernah belajar kalimat atau kata jangan takut di dalam Alkitab itu ditulis sebanyak 365 kali.
ditulis sebanyak 365 kali. Kalau kita lihat, sama-sama lihat, itu ternyata sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Loh, artinya apa? Kalau kita dapat mengambil kesimpulan dari itu semua, Tuhan mau supaya kita tidak takut sepanjang hari, sepanjang hidup kita. Ya, karena apa? Karena kasih setia Tuhan. Di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, selama-lamanya ini sampai kapan kita nggak pernah tahu. Bahkan sampai hidup kita berhenti pun kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan tetap senantiasa ada dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana ungkapan rasa syukur kita yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kepada Tuhan, apa yang dapat kita lakukan? Ya, ucapan rasa syukur kita dapat kita lakukan dengan cara memuji Tuhan. Kita dapat memuji Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Ya, memuji Tuhan tidak hanya dapat kita lakukan ketika kita di dalam gereja. Tidak, ya, apalagi sekarang kita dibatasi ruang dan waktu. Apalagi sekolah minggu sekarang tidak ada ya. Yang dewasa pun ada ibadah itu pun hanya separuh. Tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan, baik itu secara langsung ataupun online. Ya nak ya. Jadi sebenarnya ini semua adalah anugerah dari Tuhan. Ya, di Corona ini atau COVID-19 ini ada di zaman ini, nggak di zaman dulu, di mana memang di zaman sekarang segala sesuatu dipermudah oleh gadget. Ya, kita harus dapat memanfaatkan itu. Gereja sudah susah payah untuk membuatkan ibadah online yang dapat disaksikan oleh banyak orang, tetapi kita tidak memanfaatkan itu. Kita lebih senang scroll sosial media yang nggak penting. Tetapi ketika ada notifikasi dari gereja kita supaya kita dapat melihat ibadah secara online, kita abaikan. Jangan seperti itu ya nak ya. Kita harus memanfaatkan segala sesuatu ini sebab kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Ya, takutnya adalah kalau kita nggak siap ketika Tuhan itu datang. Maka dari itu, memuji Tuhan dalam keadaan apapun kita, dimanapun kita berada, kita harus memanfaatkan segala sesuatu di tengah keterbatasan yang ada pada saat ini. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita dapat bersyukur? Yang kedua adalah berdoa. Apa itu berdoa? Berdoa artinya adalah berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bukan berarti hidup kita itu enak-enak saja. Ya, kita sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan, diberikan sorga oleh Tuhan, diberikan tempat di Taman Eden oleh Tuhan. Lalu kita berbuat seenaknya. No, ya kita tidak dianjurkan seperti itu. Ya, justru ketika kita diberikan anugerah itu kepada Tuhan, kita harus semakin dekat dengan Dia sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Contohnya, ya ketika Bu Yola memberikan kamu uang 1 juta misalnya kayak gitu. Bu Yola yakin ketika Bu Yola suruh kamu kemanapun Bu Yola mau, kamu pasti akan menurutinya untuk uang 1 juta itu. Apalagi yang Tuhan berikan itu bukan uang 1 juta, tetapi kerajaan sorga buat kita manusia yang berdosa, yang seharusnya kita nggak layak dapat itu semua. Ya, seharusnya apapun yang Tuhan mau, ya itu kita turuti, bukan kita abaikan. Untuk uang 1 juta saja kita melakukan apapun, ya demi uang itu. Tapi kenapa kalau kita dikasih kerajaan surga kita nggak mau menuruti apa kata Tuhan? Ya, kita manusia keterlaluan sekali. Itu ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Rajin berdoa, berkomunikasi dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita kenal dengan pemilik surga itu. Ya, supaya kita tahu, supaya kita dekat dengan Tuhan kita. Pemilik surga itu yang membawa kita nanti ke dalam kerajaan surga. Ya. Lalu bagaimana ucapan syukur kita kepada sesama kita? Banyak ya, dengan cara membantu mereka yang kesusahan. Kalau kita belum bisa keluar, coba di dalam rumah. Coba tengok mama papamu. Adakah yang bisa kita bantu untuk mereka? Mereka sudah susah payah bekerja, mendidik kita. Itu bukan suatu hal yang mudah yang dilakukan oleh seorang yang dewasa.
Bukan suatu hal yang mudah dapat dilakukan seorang orang tua mendidik anaknya dengan baik, memberi nafkah, apalagi di tengah pandemi virus corona di mana semua akses ekonomi ini memang terhambat, ya. Tetapi orang tua kita berusaha untuk melakukan itu semua, ya. Lalu bagaimana ucapan syukur kita atas orang tua yang ada di samping kita? Kita harus mengasihi mereka, coba membantu. Ketika mamamu kesusahan, capek, habis bersih-bersih rumah, sikap kita apa? Bagaimana perilaku kita? Kita harus dapat membantu mereka, ya. Itu cara kita mengasihi, menuruti apapun nasihat mereka. Itu salah satu cara kita untuk dapat mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Itu cara-cara bersyukur, ya nak, ya. Nah, ungkapan rasa syukur pernah dilakukan oleh seorang nabi yang terkenal dalam kitab Kejadian, yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah seorang nabi yang hebat. Dia adalah orang yang baik pada zamannya, ya. Jadi pada waktu itu memang dunia semakin jahat, banyak orang jahat di sekitar Nabi Nuh, tetapi Tuhan melihat satu orang yang setia kepadanya, yaitu bernama Nuh dan seluruh keluarganya. Jadi jumlah keluarga Nuh itu ada Nabi Nuh dan istrinya, anaknya berjumlah 3 dan 3 orang mantunya. Anaknya bernama Sem, Ham, dan Yafet. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan karena memang mereka sangat setia kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melihat pada zamannya manusia itu sangat berdosa, manusia penuh dengan dosa, Tuhan hendak menghukum orang-orang yang berdosa itu dengan air bah. Tetapi Tuhan melihat satu keluarga yang luar biasa yang bernama keluarga Nuh ini, sehingga Tuhan memilih dia, memberitahu keluarganya bahwa nanti akan ada air bah yang terjadi di dunia sehingga menghanyutkan dunia ini, ya. Tidak ada satupun yang tersisa, semua akan hanyut. Tetapi Nabi Nuh ini disuruh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar yang terbuat dari kayu gofir, ya. Dan memang dibuat sangat besar. Tujuannya adalah supaya tidak hanya Nabi Nuh saja yang selamat, tetapi banyak orang dan juga hewan-hewan di sekitar mereka supaya tidak punah. Nah, ketika si Nuh ini memberitahu kepada orang-orang di luar sana, bagaimana responnya? Bagaimana respon orang-orang di sekitar Nuh? Justru mereka menolak dan mengira bahwa Nuh ini adalah orang gila. Karena memang secara logika saja, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba si Nuh ini membuat bahtera, ya. Kenapa Nuh membuat bahtera? Memang dia peka dengan suara Tuhan. Tuhan yang menyuruh. Tetapi orang-orang pada waktu itu tidak percaya apa yang dikatakan Nuh, sehingga mereka menolak dimasukkan ke dalam bahtera, ya, menolak untuk membantu membuat bahtera bagi Nuh. Lalu dibuatnyalah bahtera ini dengan sepenuh hati sampai akhirnya jadi, ya. Bahtera ini akhirnya jadi dan ternyata benar, hujan telah tiba. Tuhan pun masih memperingatkan kepada Nuh, ajaklah orang di sekitarmu, sebab Tuhan berharap tidak ada satupun dari antara manusia yang akhirnya dihukum oleh Tuhan. Lalu bagaimana respon orang-orang di sekitar Nuh? Apakah mereka menerima Nuh? Tidak. Mereka tetap menolak, ya, bahkan menertawakan Nuh. Ini hujan biasa aja, Nuh, ya. Kenapa kamu berlebihan sekali harus menyuruh kami masuk ke dalam kapalmu sampai dikira orang gila, ya. Sampai akhirnya hujan itu benar-benar turun deras, tidak hanya dari langit, tapi mata air yang ada di bawah itu pecah sampai akhirnya air itu membasahi bumi, memenuhi bumi, dan tidak ada satupun yang tidak tenggelam dari air tersebut. Dan hujan itu terjadi selama 40 hari 40 malam. Coba bayangkan, hujan dari siang ke sore saja itu dapat mengakibatkan banjir, apalagi sampai 40 hari 40 malam, ya. Itu luar biasa sekali. Dan hujan itu tidak hanya memang turun dari langit, tapi juga dari bawah, sampai akhirnya air itu menyembur dari atas bawah gitu, ya. Dan semua orang hanyut kecuali Nuh, istrinya, ketiga
anaknya dan ketiga mantunya. Mereka semua selamat. Dan juga hewan-hewan sepasang yang memang pada waktu itu diselamatkan supaya hewan-hewan itu tidak punah. Ya, begitu luar biasa kalau Tuhan sudah memulai sesuatu, mengatakan sesuatu, Tuhan pasti akan melakukan itu. Janji Tuhan itu iya dan amin. Apa yang dikatakan Tuhan pasti akan terlaksana dalam kehidupan kita. Ya. Dan itu memang sangat menakutkan pada waktu itu ya. Nah, sampai akhirnya hujan itu berhenti di hari yang ke-40 dan Nuh masih mencari tempat untuk mereka mendarat. Ya, tempat untuk mereka mendarat. Sampai akhirnya dilepaskan satu burung, ternyata tidak kembali, berarti belum surut. Sampai akhirnya pada hari ke-50 si Nuh ini melepaskan satu burung lagi dan dia menemukan satu daun, pucuk daun. Dan disitulah akhirnya dia menemukan satu gunung untuk dimana dia mendarat, yaitu disebut Gunung Ararat. Ya, kalau kamu bisa lihat di YouTube ada, itu masih ada bahtera Nuh yang tertempel di gunung tersebut. Ya, lalu apa yang dilakukan Nuh ketika sudah selesai masanya untuk masuk dalam bahtera? Yang dilakukan Nuh adalah membuat mezbah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dia membuat mezbah, dia bersyukur kepada Tuhan karena dia sudah selamat dari bahaya yang mengancam hidupnya, yaitu berupa air bah atau air banjir. Ya, kalau banjir masih biasa aja, nak. Kalau air bah sudah menutupi seluruh bumi. Ya, dia mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan. Lalu pada waktu itu ketika Nuh sudah membuat mezbah, Tuhan mengirim atau memperlihatkan kepada Nuh pelangi yang sangat indah. Dan Tuhan berjanji kepada Nuh. Dia mengatakan seperti ini, aku berjanji ketika engkau melihat pelangi itu, aku tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Sebab karena kebaikanmu, ketaatanmu kepadaku Nuh. Seperti itu. Ya. Nah, itulah janji Tuhan kepada kita. Loh Bu, tapi kenapa sekarang masih ada tsunami, masih ada banjir? Bu Yola katakan tadi di awal ya, banjir dengan air bah itu berbeda. Kalau banjir hanya mengenangi beberapa wilayah saja, tapi kalau sudah air bah itu mengenangi bumi. Ya, dan Tuhan memang berjanji tidak akan membuat bumi itu dipenuhi air bah lagi. Sebagai ucapan rasa syukur. Seringkali kita sebagai manusia ya, kita pernah menghadapi masa sulit seperti yang dialami oleh Nuh. Ya, dialami oleh Nuh. Ya. Lalu bagaimana respon kita sebagai manusia? Apakah ketika di masa sulit seperti yang dialami oleh Nuh, kita lari dari Tuhan? Itu perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak sesuai dengan anak Tuhan, ya, perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kehidupan kita, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, karena hidup manusia itu memang gak selamanya enak. Satu hari enak, satu hari lagi gak enak, satu hari enak, satu hari lagi gak enak, atau mungkin 1 tahun enak, 1 tahun lagi gak enak. Ada seperti itu ya, tapi kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sebab pertolongan Tuhan, kasih senantiasa Tuhan tidak hanya berhenti pada saat kita menghembuskan nafas kita ya, tapi pertolongan Tuhan akan senantiasa ada dalam kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Ya, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Demikian materi pembelajaran yang ke-8 yang dapat Bu Yola sampaikan, kiranya dapat memberkati kita semua, dan kita tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tapi kita dapat melakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi Tuhan akan menyelesaikan materi pembelajaran untuk sampai di PTS nantinya Tuhan. Kau berkati setiap apapun yang kami pelajari Tuhan. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar-Mu saja Tuhan, tapi kami dapat melakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Izinkanlah Tuhan kami untuk dapat bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan ajarkanlah kepada kami Tuhan untuk senantiasa mensyukuri apapun yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kelas kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan segera mempertemukan kami dalam
Tuhan, pertemuan tatap muka yang Tuhan sudah izinkan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kelas Tuhan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian dari Bu Yola. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. See you.